Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Baik, pada video kali ini saya akan meneruskan pembahasan tryout UTBK SMA Negeri 1 Lasem mata pelajaran kimia bagian yang kedua, yaitu 5 soal yang berikutnya. Kita langsung saja. Kita bahas soal nomor 6 sampai nomor 10. Soal nomor 1 sampai nomor 5 sudah kita bahas pada video sebelumnya. Soal nomor 6 kita ambil atau saya ambil dari soal SMPTN tahun 2016 tentang kesetimbangan. Campuran 0,08 mol NO, 0,06 mol H2, 0,1 mol 0,12 mol N2 dan 0,36 mol H2O ditempatkan dalam bejana 2 liter sehingga membentuk kesetimbangan. Jadi sudah setimbang. Reaksinya ini, jika pada kesetimbangan konsentrasi NO sama dengan 0,02 molar, maka harga Kc untuk reaksi tersebut adalah. Mari kita bahas. Pertama kali kita langsung saja mencari konsentrasi. Konsentrasi itu mol dibagi volume. Seperti ini sudah ketemu konsentrasi masing-masingnya. Kemudian untuk reaksi kesetimbangan, maka kita buat formula mula-mula reaksi sisa. Reaksinya sudah setara, kita sudah tinggal enak mula-mulai seperti ini. Ada keterangan jika pada keadaan setimbang gas NO 0,02 molar, NO 0,02 molar berarti ini berkurang karena awalnya adalah 0,04 menjadi 0,02. Oke. Sini karena berkurangnya di sini 0,02, maka di sini berkurangnya 0,02. Di sini juga 0,02. Di sini 0,01. Sini 0,02. Sekali lagi pada lajur reaksi ini harus sesuai dengan koefisien. Berikutnya adalah karena pertanyaannya menjadi Kc, kita tulis rumus Kc-nya. Rumus Kc-nya adalah konsentrasi N2 pangkat 1 konsentrasi H2O pangkat 2 pangkat koefisiennya per konsentrasi NO pangkat 2 H2 konsentrasi H2 pangkat 2. Kita tinggal masukkan saja. Angka-angka ini ketemu. Sekali lagi untuk mengerjakan soal seperti ini prinsipnya adalah hilangkan komanya, kecilkan angkanya. Hati-hati ya, karena ini ada 7,0, 7,0. Misalkan saja tidak ada 7 angka yang sama, ya kita anggap aja angka-angka 0 komanya itu hilang semuanya. Tapi karena ada angka yang sama, kita harus hati-hati tentang komanya atau pangkatnya. Sehingga jawabannya adalah B. Saya kira ini tidak mengalami kesulitan, dan soal tentang kesetimbangan ini juga sering muncul. Jadi soal-soal yang pasti keluarkan ini adalah soal-soal yang biasanya muncul di UTBK atau SBMPTN untuk tes-tes pada tahun-tahun sebelumnya. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Soal nomor 7 tentang asam basa. Asam hipobromid HOBr adalah asam lemah dengan Ka 10 pangkat min 9. Perbandingan konsentrasi HOBr dan konsentrasi OBr min dalam NaOBr pada pH 10 adalah. Ini pertanyaannya adalah perbandingan. Oke, kita mulai bahas. HOBr akan terurai menjadi H+ dan OBr min. Ka-nya adalah kanan dibagi kiri, konsentrasinya seperti ini. Dari sini kita tahu ini Ka-nya seperti ini,
bahwa H plus itu adalah 10. Berarti saya ulangi, maaf, pH-nya 10. Berarti pOH-nya adalah 14 dikurangi 10, 4. Sehingga dengan pOH 4, maka kita bisa tahu konsentrasi OH-, yaitu 10 pangkat min 4 molar. Ingat, pOH itu adalah min log konsentrasi OH-. Saya kira merubah pOH menjadi konsentrasi OH-, pH konsentrasi H+, sudah tidak menjadi masalah. Dari sini kita tahu sebetulnya konsentrasi H+ itu dari sini saja kita sudah tahu, yaitu 10 pangkat min 10 atau Kw per Kw per konsentrasi OH-. Selanjutnya kita kembali tulis persamaannya, ini ada konsentrasi HOBr per konsentrasi OBr- sama dengan konsentrasi H+ per Ka. H plusnya 10 pangkat min 10 per 10 pangkat min 9, akhirnya 10 pangkat min 1. Sebetulnya anak-anakku semuanya, langkah ke pOH ini sudah nggak perlu sepertinya. Kenapa? Karena dari pH kita sudah tahu konsentrasi H+. Jadi sebenarnya langkah ini tidak penting. Oke, sudah tahu jawabannya adalah D. Kita lanjut. Soal nomor 8 SBMPTN tahun 2018 tentang sifat koligatif. Larutan A dibuat dengan melarutkan sekian gram BaCl2, Mr-nya ada, ke dalam 2 kg air. Barium klorida terdisosiasi sempurna, berarti nanti elektrolitnya kuat. Sedangkan larutan B dibuat dengan melarutkan 15 gram zat non-elektrolit ke dalam 1 kg air pada tekanan yang sama. Delta TB kenaikan titik beku larutan B sama dengan 2 kali kenaikan titik beku larutan A. Massa molekul relatif zat organik tersebut adalah. Jadi ini kita membandingkan sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non elektrolit. Larutan A yaitu BaCl2 adalah elektrolit kuat, I-nya sama dengan 3, yaitu sama dengan N. Kalau kuat itu I-nya sama dengan N jumlah ionnya, 1Ba 2Cl2. Dari keterangan 2 delta TBA sama dengan delta TBB, kita tahu bahwa A itu adalah elektrolit. Kalau elektrolit itu bedanya adalah ada faktor Van Hoff-nya, ada I-nya. Kalau non elektrolit tidak ada faktor Van Hoff-nya atau faktor Van Hoff-nya 1. Kemudian yang bisa kita tinggal masukkan saja angka-angkanya, yang bisa kita coret-coret saja. Oke, angkanya yang bisa dicoret-coret saja, KB-nya ini hilang saja supaya lebih mudah menghitungnya. Ini saya kira ini tinggal dilempar ke sini saja, kecilkan angkanya yang sehingga menjadi yang mudah-mudah. Kalau untuk menghitung saya kira kalian tidak mengalami kesulitan gitu ya. Intinya jangan terlalu fokus dalam angka ya. Jangan dihitung dulu semuanya, tetapi disederhanakan sehingga menjadi angka-angka yang mudah. Ketemunya adalah 250 gram per mol. Sehingga jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut soal nomor 19. Dari SIMA UI tahun 2017, larutan yang mengandung KCl dielektrolisis menggunakan elektroda PT platina dengan arus sebesar 20 mA selama sekian detik. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah 1, 2, 3, 4. Anak-anakku semuanya, tipe soal ini tentunya nanti ada tipe 1, 2, 3 betul dan sebagainya. Tapi tidak perlu ya. Karena kalau untuk menjawab soal seperti ini, kalian perhatikan petunjuknya terlebih dahulu. Kemudian anak-anakku semuanya, kalau untuk menjawab seperti ini, kita lihat dulu
soal-soal yang tidak kuantitatif atau soal-soal yang kualitatif saja, yaitu yang pertama dan ketiga. Ini tidak perlu menghitung, tetapi kita harus melalui reaksi, yaitu reaksi elektrolisis larutan KCl. Karena ada larutan, ada H2O, K itu tidak tereduksi, yang tereduksi adalah H2O menghasilkan H2, gas H2. Di sini 2 ya. Ini 2H2O, ya, ini ada 2H2O, 2 elektron, H2 plus 2OH ini kurang. Kemudian di anoda yang akan teroksidasi adalah Cl, sehingga menghasilkan Cl2. Nomor 1, ion Cl- mengalami reduksi, salah. Cl- itu mengalami oksidasi. Kemudian air mengalami oksidasi, salah. 1, 3 salah. 1, 3 salah gitu. Kemudian karena yang kualitatif salah, mau tidak mau kita harus yang kuantitatif. Pertama, diketahui ampere dan waktunya, kita bisa mencari mol elektron. Mol elektron itu adalah I kali T per 96500. Seperti ini, angkanya mudah, 0,01 mol. Nah, dari sini kita bisa bisa menentukan mol gas yang dihasilkan. Nah, perlu diperhatikan tadi di sini adalah tadi 2 H2O, 2 elektron, 1 H2, 2 He. Nah, kalau di katoda H2-nya, ini H2-nya setengah dari elektronnya. Tinggal kita ketemu molnya, maka volumenya bisa kita cari. Atau masanya ya, karena di sini massa ya kita massa saja 10 gram. Kemudian massa Cl2 gitu, massa Cl2 sekian miligram. Ketemu betul ini betul. Mol Cl2 bagaimana? Mol Cl2 itu juga setengah gitu ya. Setengah dari mol elektron. Ini sama 21 koefisien. Seperti pada tryout sebelumnya, bahwa jadikan mol elektron ini sebagai jembatan. Sehingga yang betul adalah ini kebalik ini ya, mestinya ini dulu tak ke sana. Oke. Dan mestinya mencari mol anoda dulu baru mencari gas Cl-nya. Bapak salah menampilkan animasinya. Oke, baik. Yang betul adalah 2 dan 4. Biasa 2 dan 4 itu adalah C. Untuk lebih lanjutnya, soal ini sekali lagi kalian perhatikan petunjuknya. Oke, anak-anak, kita masuk ke soal yang terakhir dari ujian masuk ke UNY 2017. Mohon maaf, ada paket iklan, lewat. Kita lanjut. SMUNJ 2017 tentang hidrokarbon atau senyawa organik. Dari struktur senyawa organik berikut yang bukan isomer dari oktana. Oke, kita langsung saja. Isomer itu adalah senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi rumus struktur yang berbeda. Kita tahu oktana itu adalah alkana, C-nya 8, H-nya 18, yaitu CnH2n plus 2. Nah, untuk menjawab seperti ini anak-anakku semua, untuk isomer itu sebetulnya soal mudah ini. Kita hitung saja jumlah C-nya dulu sebetulnya, yaitu heksana adalah 6, dimetil 2 8 dan seterusnya. Kita lihat tabel saja ya. Heksana 6, dimetil 2 yaitu metil 2 sehingga C-nya 8. Pentana 5, trimetil 3 8. Pentana 5, dimetil 2, C-nya 7. Nah, pasti ini beda. Wong ini C8, ini C7 sudah berbeda, maka pasti jawabannya adalah C.
C tanpa kita meneruskan ke D dan E. Butana itu 4, tetra itu 4 metil, 4 tambah 4 8. Demikian juga dengan 25 dimetil heksana. Maka yang bukan isomernya adalah yang C, jawabannya yang C. Demikian anak-anakku pembahasan UTBK, tryout UTBK yang kedua, bagian yang kedua. Harapan saya mudah-mudahan dari tryout 1 dan tryout 2 ini bermanfaat, membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal UTBK khususnya mata pelajaran kimia. Demikian, apabila masih ada kurang bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Semoga berkenan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.